Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup, kalau sampai saat ini kita masih bisa menjalani hari-hari kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Biarlah kita boleh meresponi anugerah yang sangat besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita semakin giat di dalam Tuhan, semakin mencari Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Dan pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya ambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Lalu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua ayat yang barusan kita baca adalah pesan dari Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Kalau kita melihat tadi dua bagian tadi, kita diajak untuk menjadi saksi dan kita diajak untuk menjadi murid. Dua bagian ini merupakan bagian yang menarik untuk kita pelajari, menjadi saksi dan menjadi murid Yesus. Itulah pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat hubungan antara kedua hal ini, maka saya bisa katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Ternyata untuk menjadi saksi Kristus itu dimulai ketika kita mau menjadi muridnya. Ketika kita mau menjadi muridnya, menjadi saksi Kristus adalah ketika kita mau menjadi murid sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Jadi ketika kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus, maka kita diingatkan bahwa kita punya tugas dari Tuhan Yesus selama kita menanti kedatangannya, yaitu kita menjadi saksi dalam dunia ini dengan cara kita menjadi murid sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Kita harus jadi murid supaya kita bisa memuridkan orang lain. Jadi menjadi saksi Kristus adalah ketika kita belajar jadi murid dan kita bisa memuridkan orang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat
apa itu murid Kristus sejati, supaya kita bisa jadi saksinya dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang ternyata Bapak Ibu Saudara yang mengikut Tuhan Yesus adalah muridnya. Tidak semua orang yang mengikut Tuhan Yesus mau jadi murid. Itu sebabnya kita akan melihat Bapak Ibu Saudara di sini bahwa ada murid sejati, ada pengikut. Ada orang yang sungguh-sungguh ingin menjadi murid, atau ada orang yang hanya sekedar ingin ikut Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara apa yang membedakan antara murid sejati dengan pengikut. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang membedakan antara murid sejati dan pengikut adalah motivasi. Saya ambil contoh dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Dan Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Mujizat ini membuat banyak orang kagum dengan Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus. Itu sebabnya sampai keesokan harinya mereka tetap mencari Yesus. Tetapi waktu mereka bertemu dengan Yesus lagi, Tuhan Yesus justru mengucapkan ayat yang ke-26 tadi. Yesus berkata, "Kamu cari aku sesungguhnya bukan karena kamu ingin menemukan aku, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kepada mereka tentang motivasi mereka ikut Kristus. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, menemukan pribadi Tuhan, tetapi mereka hanya ingin makan roti lagi. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa banyak orang ingin ikut Yesus bukan karena ingin mengenal Dia secara pribadi, bukan untuk mau lebih kenal lebih dalam, untuk bertumbuh, tetapi hanya sekedar ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini yang membedakan antara murid sejati dengan orang yang hanya sekedar ikut Kristus. Adalah motivasinya, apa yang mendorong kita ikut Tuhan. Apakah kita mau menemukan Kristus atau terus mengenal Kristus lebih dalam, atau sekedar kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara tidak salah, karena Tuhan bisa membuat mujizat, Tuhan bisa memberikan apa saja. Tetapi kalau motivasi kita ikut Tuhan hanya sebatas itu, ini merupakan sesuatu hal yang keliru. Karena yang harus menjadi kerinduan kita adalah kita bertumbuh menjadi murid sejati lewat pengenalan kita yang semakin dalam dengan Kristus. Hal kedua Bapak Ibu Saudara yang membedakan antara murid sejati dengan pengikut adalah konsistensi. Hal yang membedakan antara murid dan pengikut adalah konsistensi dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus. Bisa kita katakan Bapak Ibu Saudara, hanya murid sejati yang konsisten mau mengikut Kristus apapun yang terjadi. Sementara pengikut, dia adalah orang-orang yang hanya sekedar mau ikut-ikutan. Dan mereka akan cepat mundur dan pergi meninggalkan Yesus ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Tuhan Yesus. Dan ini pernah terbukti Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal yang ke-6, kalau kita terus lanjutkan baca Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 6 ayat 66, di situ firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu, perhatikan ini, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ketika apa? Ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu dari Yesus, mereka mundur. Mereka pergi meninggalkan Kristus.
Itu sebabnya yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang membedakan murid sejati dengan hanya sekedar pengikut adalah konsistensinya. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan ada banyak pergumulan. Ikut Tuhan bisa ada pergumulan, ada tantangan. Cuman yang membedakan adalah sekarang apakah kita mau jadi murid sejati. Kita mau konsisten ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tetap iring Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang membedakan antara murid dan pengikut. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari istilah murid. Di dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, kata murid menggunakan kata matetes dalam bahasa Ibrani. Dan kata ini Bapak Ibu Saudara, istilah ini memiliki makna yang bisa kita pelajari untuk kita dapat sebuah gambaran tentang arti dari seorang murid. Gambaran pertama dari kata murid itu, dari istilah matetes, yang pertama adalah murid adalah seorang yang membangun relasi atau hubungan antara dia dengan sang guru, antara murid dan gurunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, jika seseorang ingin berguru kepada seorang guru tertentu atau kepada seorang rabi, pengajar Taurat, biasanya Bapak Ibu Saudara, mereka akan tinggal bersama-sama dengan rabi tersebut. Hal ini merupakan cara setiap murid untuk bisa mengalami atau memiliki hubungan yang erat, punya pengalaman bersama dengan sang guru. Mereka bisa membangun satu hubungan yang dalam, yang erat satu sama lain. Maka Bapak Ibu Saudara, murid-murid diajarkan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi dia dapat meneladani cara hidup dari sang guru. Dia bisa melihat dan mencontoh bagaimana keseharian dari guru tersebut. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ciri murid yang penting dari istilah murid atau matetes tadi adalah murid itu mau membangun hubungan yang dekat dengan sang guru. Ada relasi, ada hubungan antara murid dan guru. Bukan hanya sekedar hubungan, tetapi hubungan yang dekat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita berkata saya adalah murid Kristus, atau saya mau jadi murid Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun hubungan ini dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dan relasi kita kepada Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah murid Kristus, kita adalah orang-orang yang seharusnya punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa kita Bapak Ibu Saudara, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa bangun lewat jam-jam doa yang kita miliki. Ada waktu-waktu yang memang kita siapkan untuk kita berdoa, kita bersyukur, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita harus punya waktu bersekutu dengan Allah atau membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, murid sejati adalah mereka yang memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan sang guru atau dengan Yesus atau pribadi Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya kesempatan untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan ada banyak aktivitas yang harus kita hentikan. Bekerja, melayani. Kita diajak untuk tinggal di rumah. Jadi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu lebih dari sebelumnya. Mungkin dulu kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan, bahkan pelayanan. Dan saat-saat ini kita punya waktu lebih. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menggunakan kesempatan ini, waktu-waktu yang ada, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita membangun mesbah pribadi kita dengan Tuhan. Kita belajar membangun persekutuan kita dengan Allah. Kita rindu menjadi murid sejati
ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arti kedua sekarang dari istilah matetes tadi, yang pertama bicara soal relasi, yang kedua kata matetes Bapak Ibu Saudara bisa diartikan atau bisa diterjemahkan dengan satu istilah yang terkenal, yaitu disciple. Dari kata ini muncul kata disiplin. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu gambaran bahwa ternyata bicara soal menjadi murid sejati adalah bicara bagaimana kita mengalami proses. Ada proses yang harus dijalani oleh seorang murid. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, murid itu adalah bicara soal proses yang harus dijalani. Proses apa? Pertanyaannya. Yang pertama adalah proses belajar, proses mengenal. Seorang murid adalah seorang yang mau diajar, seorang yang mau belajar, mau diajar. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajar para murid. Rasul-rasul mengajar orang-orang percaya dalam pemberitaan Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, murid itu harus belajar mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sini yang dimaksud untuk belajar kebenaran firman Tuhan adalah ketika Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengalami pertumbuhan secara rohani. Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian di dalam Alkitab yang menarik. Dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani pernah mengingatkan jemaat Tuhan bahwa seharusnya dari sisi waktu mereka harusnya sudah mencapai kedewasaan rohani, agar mereka bisa jadi teladan atau bisa jadi saksi bagi banyak orang. Tetapi ternyata di antara mereka justru masih senang jadi bayi rohani. Artinya mereka tidak mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang murid sejati adalah mereka yang rindu bertumbuh semakin dalam dengan Tuhan. Kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kita mau jadi murid sejati dalam Tuhan, supaya hidup kita bisa jadi saksi Kristus. Itu sebabnya murid harus belajar. Belajar artinya dia bertumbuh semakin dewasa. Dia tidak lagi jadi bayi rohani, tetapi bertumbuh terus menjadi dewasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang pertama murid itu belajar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, istilah matetes tadi bicara soal murid. Selain belajar, proses yang dialami oleh murid adalah belajar dan diuji. Jadi setelah belajar ada ujian. Ada ujian untuk naik level. Seorang murid bukan saja belajar, tetapi seorang murid harus melewati yang namanya ujian, atau mengalami apa yang namanya ujian dari apa yang dia pelajari. Murid sejati pasti diuji. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita minimal kita mengalami dua bentuk ujian. Dan kedua hal ini membentuk kita jadi murid Yesus yang sejati. Ada dua ujian yang membentuk kita menjadi murid Kristus yang sejati. Ujian yang pertama namanya ujian iman. Setiap kita akan diuji imannya. Ada yang namanya ujian iman. Iman dan kepercayaan kita pasti diuji.
Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi? Ini sedang menguji iman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kita tetap setia mengiring Tuhan bahkan dalam situasi-situasi sulit? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua, saya katakan kita semua sedang mengalami ujian iman. Keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menempa iman kita. Hari ini kita sedang menghadapi satu situasi yang tidak menentu. Mungkin kita bertanya juga, sampai kapan situasi ini terus terjadi? Beberapa dari kita punya tantangan yang berat, bahkan tantangan secara ekonomi keluarga kita, atau usaha kita hari ini, bahkan sekolah anak-anak kita, gereja kita, pelayanan kita. Kita sedang ada tantangan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diuji iman kita. Apakah kita tetap percaya Tuhan? Apakah kita tetap setia iring Tuhan sekalipun hari ini kita menghadapi situasi yang sulit? Murid sejati pasti diuji Bapak Ibu Saudara. Ujian yang pertama adalah ujian iman. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa dalam situasi sesulit apapun Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Iman kita sedang ditempa, iman kita sedang diuji, iman kita sedang dibuat jadi kuat dan dewasa dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ada ujian karakter. Bukan hanya iman kita yang diuji, tetapi karakter kita akan diuji. Karakter kita akan diuji supaya kita punya karakter semakin indah, semakin baik, bahkan semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah ujian yang membuat kita bisa menjadi murid sejati. Namanya ujian karakter. Ujian karakter ini mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan juga Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan memakai peristiwa kehidupan. Tuhan juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita. Bahkan Tuhan juga bisa memakai situasi sulit untuk mengasah karakter Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan hari ini pun Bapak Ibu Saudara, karakter kita ini juga sedang diuji Tuhan. Situasi yang sulit ini sedang membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang sabar, yang kuat. Bahkan dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang sulit, kita dibentuk karakternya untuk memancarkan satu karakter ilahi, karakter Kristus yang penuh kasih, yang penuh kepedulian dengan apa yang ada di sekitar kita. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, bahkan saling berbagi kasih satu dengan yang lain, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya karakter Kristus yang penuh kasih terpancar melalui hidup kita. Kita sedang diuji Bapak Ibu Saudara. Karakter kita sedang diuji. Murid yang sejati pasti diuji, dan ujian kedua adalah ujian karakter. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki karakter-karakter yang baik, membuat kita menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh rindu untuk bertumbuh menjadi murid Kristus sejati, hidup kita pasti jadi berkat. Kita pasti jadi saksi Kristus lewat kehidupan yang kita jalani. Kita pasti jadi saksi Kristus lewat perubahan hidup. Kita pasti jadi saksi Kristus lewat perbuatan kita yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan tadi, selain Tuhan memberi pesan, ada janji yang Tuhan sampaikan.
Dia berjanji akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai akhir zaman. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kemampuan, kuasa, dan kekuatan agar Bapak Ibu Saudara dan saya bisa jadi saksi Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Dan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara, memberikan kuasa, memberikan kekuatan untuk kita sama-sama bisa melewati keadaan ini. Dan lewat kehadirannya Bapak Ibu Saudara akan memberikan kekuatan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita akan bisa jadi saksi Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan pesan Tuhan ketika Engkau naik ke surga. Tuhan, rindu kami boleh jadi saksi dan murid Kristus yang sejati. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, bahkan dalam situasi kami saat ini, kehadiran kami boleh jadi saksi, boleh menjadi murid yang sejati Tuhan. Roh Kudus berikan kami kekuatan dan kemampuan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa kiranya penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka, keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka penghiburan, memberikan kepada mereka pertolongan dalam situasi-situasi saat ini Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melewati ini semua. Bahkan Tuhan sanggup menolong dan memulihkan keadaan kami. Kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap kami pada hari ini Tuhan. Hamba sekali lagi menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara hidup mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, dan memberkati kehidupan mereka. Tuhan, kami terus menyerahkan keadaan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami, menolong pemerintah kami, untuk kami boleh melewati semua tantangan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kau berkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar ketika kami memakan minumnya, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Bahkan kami imani kami yang sakit oleh virus dapat disembuhkan. Kami mendapatkan masalah, kami pulang dikuatkan, dan kami boleh mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan kembali yang berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diberkati kembali dengan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Biar kami boleh semakin mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tolong hidup kami Tuhan, bimbing hidup kami lebih jauh. Dan kami percaya seperti janji firman Tuhan, nanti ada kebangkitan tubuh buat orang-orang yang mati dalam Kristus. Tuhan, setiap masalah kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan kami jalan keluar, kemenangan, dan terus topang kami untuk kami kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit apapun, kami dimampukan untuk kami bisa menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus tolong kami, bangkitkan iman kami selalu Tuhan, dan ajar kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat GB Geraha Pena dimanapun mereka berada Bapa. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkati rumah tangga kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan tolong keadaan kami, dan Tuhan pulihkan apapun yang sedang kami alami. Baik itu masalah pekerjaan, usaha, keuangan, Tuhan bisa pulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.